Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, berjumpa lagi dengan saya Bapak Ali Gufron. Baik anak-anak, sekarang kita akan masuk bab 1, Pendidikan Agama dan Budi Pekerti kelas. Di bab 1 ini yaitu membahas tentang surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 dan hukum qalqalah. Saya ulangi, yang pertama yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, yang kedua hukum bacaan qalqalah. Surat Al-Alaq, tahukah kalian? Yaitu bahwa surat Al-Alaq wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah adalah perintah untuk membaca, menurunkan wahyu pertama kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril berupa surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Untuk memahami lebih lanjut tentang surat ini, yuk pelajari materi berikut ini. Surat Al-Alaq merupakan golongan surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan di kota Mekah sebelum Rasulullah hijrah. Surat Al-Alaq memiliki arti yaitu segumpal darah dan terdiri dari 19 ayat. Pada surat tersebut, Allah memberikan perintah kepada Rasul untuk membaca, yaitu perintah membaca atau literasi. Turunnya surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 menjadi dasar peringatan nuzulul Quran pada setiap tahunnya. Baik anak-anak, selanjutnya mari kita praktek membaca surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu ayat pertama. Ayat kedua, khalaqal insana min 'alaq. Ayat ketiga, Iqra wa rabbukal akram. Ayat keempat, alladzi 'allama bil qalam. Ayat kelima, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi membaca Al-Quran itu harus diperhatikan panjang dan pendeknya, atau harus belajar ilmu tajwid. Untuk selanjutnya yaitu pesan pokok surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Di sini dijelaskan ada 5. Yang pertama yaitu Allah memberikan perintah kepada manusia untuk rajin membaca atau belajar. Sebab membaca merupakan salah satu cara untuk mendapat ilmu. Yang kedua, Allah menciptakan manusia dari segumpal darah. Yang ketiga, Allah melarang manusia untuk bersikap sombong. Semua manusia diciptakan oleh Allah untuk selalu saling menghormati. Yang ketiga, Allah mengajarkan ilmu kepada manusia melalui pena atau tulisan. Allah memberi kemampuan kepada manusia untuk menulis ilmu dengan pena agar ilmu tidak hilang dan terus berkembang. Yang kelima atau yang terakhir, membaca dapat membuat manusia mengetahui sesuatu yang sebelumnya tidak diketahui. Anak-anak, selanjutnya di sini ada yaitu ilmu tajwid atau hukum bacaan qalqalah. Secara bahasa, qalqalah artinya pantulan. Menurut istilah, qalqalah adalah bunyi pantulan yang terjadi pada salah satu huruf qalqalah, baik ketika dalam keadaan mati sukun atau diwakofkan. Huruf qalqalah ada 5, yaitu qaf, ta, dal, jim, dan ba. Atau agar lebih mudah diingat dapat disingkat dengan istilah baju di toko. Qalqalah dibagi menjadi 2. Yang pertama, qalqalah sugro. Qalqalah sugro terjadi apabila huruf qalqalah berharokat sukun di tengah kalimat atau di tengah kata. Cara membacanya adalah jelas dan memantulnya tidak seberapa keras. Contoh, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yaitu Iqra itu ya. Kedua, qalqalah kubro. Apa sih qalqalah kubro? Yaitu qalqalah kubro terjadi apabila huruf qalqalah diwakofkan karena berada di akhir kalimat, baik berharokat fathah, kasroh atau dhammah. Cara membacanya adalah jelas dan bunyi pantulannya lebih kuat. Contoh, khalaqal insana min 'alaq. Min 'alaq yaitu berada di akhir wakof. Ya, baik anak-anak, itu tadi pelajaran bab 1 yang membahas tentang surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 dan hukum
bacaan qalqalah supaya bermanfaat. Anak-anak harus tetap belajar dan harus tetap memberi manfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.